Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwan fiddin wa akhwati kiram, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sangat banyak, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita masih berjumpa di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama Islam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pertemuan kita pada pembahasan kitab Tauhid, bab yang ke-30 ya. Karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita membacakan sebuah dalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ya. Qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Di sini Syekh hanya menulis batas ini ya, yang artinya wa minan nas, dan di antara sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sempurnaan dari ayat ini masih dalam ayat 165 surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu iz yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, sangat amat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim, seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Ini ayat yang sering dilupakan. Jadi dalil, karena ada sebagian orang yang melakukan maksiat, mereka berdalil, ya nggak apa-apa kita maksiat karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sedangkan dia lupa ya ayat yang berbunyi wa annallaha syadidul azab. Sesungguhnya azabnya Allah itu sangat
pedih ya. Sangat berat. Ini ayat yang sering dilupakan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau memulai bab ini membawakan dalil yang menyangkut tentang ibadah-ibadah hati. Ibadah-ibadah hati. Petunjuk bahwa ibadah hati itu sangat besar. Dan di sini Syekh membawakan judul bab ini dengan al-mahabbah, yaitu cinta. Al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah ibadah yang sangat besar dan merupakan puncak dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin bisa seseorang itu merasakan kenikmatan beribadah tanpa disertai dengan yang namanya al-mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat besar ibadah cinta kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintaimu. Wal amala alladhi yuballighuni hubbuk, serta kecintaan amal yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa untuk meminta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah permintaan atau doa yang sangat penting. Karena tidak semua orang itu bisa merasakan kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seseorang dalam doanya dia meminta agar hatinya diberikan kecintaan kepada Allah. Dan doa ini juga menjadi dalil bahwa ada amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang agar bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga beliau pernah berdoa, wa as'aluka lazzata nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrati wala fitnati mudillah. Aku memohon kelezatan memandang wajahmu serta kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ini doa yang sangat dalam maknanya ya. Karena ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, apabila terdapat kerinduan di dalam hati seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan menjadi ringan baginya. Dan hatinya pasti akan lebih condong kepada akhiratnya. Karena banyak orang yang takut mati. Takut mati disebabkan oleh apa? Hatinya berat dengan dunia. Karena kerinduannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Dia tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kerinduan dalam hatinya, itu hanya sedikit. Dan dari sini biasanya orang itu melakukan ibadah
hanya sekedar berdasarkan harapan dan ketakutan, bukan karena cinta. Takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berharap, ya dia hanya berharap surga. Salah nggak kalau kayak gini? Nggak salah, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Karena perlu untuk kita menumbuhkan satu hal lagi, yaitu selain takut dan harap. Roja dan khauf. Wah, ini dibahas di kitab Ushul Tsalatsa ya. Roja dan khauf. Rasa harap dan rasa takut itu kurang sempurna tanpa ada mahabbah, itu kecintaan. Kita harus menumbuhkan rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi konsepnya ya. Kalau kita sudah menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan terasa ringan. Dunia akan terasa ringan. Kalau saya mati, nanti gimana anak saya? Nanti gimana orang tua saya? Nanti gimana istri saya, kasihan dia jadi janda, nggak usah terlalu dipikirkan, Mas ya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Rezeki mereka sudah Allah tetapkan dan tidak mungkin tertukar. Rezeki anak-anak kita sudah Allah tetapkan. Kasihan nggak punya warisan, nanti nggak punya sesuatu yang diwariskan. Kalau udah mati sudah semua putus semua amalan kalau udah mati, Mas ya. Rezeki anak, rezeki istri itu sudah Allah tetapkan. Karena betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, selain kita mencintai Allah, ternyata Allah juga bisa mencintai kita. Jadi Allah itu punya sifat cinta. Karena kalau kita perhatikan, ikhwan fillah nazinallahu wa iyyakum, kita ambil studi kasus lah. Ada hubungan antara majikan dengan pembantunya, antara bos dengan karyawannya, dan atau yang semisalnya. Hubungan itu bukan karena cinta, bukan karena bawahan mencintai atasan atau sebaliknya. Akan tetapi, jika atasannya bersikap baik kepada bawahannya, itu biasanya karena kasihan. Ya, walaupun hal ini wajar ya, karena levelnya atasan itu jauh lebih tinggi dibandingkan level bawahan. Sementara biasanya rasa cinta itu muncul di antara orang-orang yang selevel. Di antara orang-orang yang selevel, seperti seseorang itu mencintai sahabatnya, atau antara seorang suami mencintai istrinya. Adapun rekan bisnis ya, antara atasan dengan bawahan ya, itu biasanya hubungan mereka atas dasar atasan dan bawahan yang mengasihi. Atasan kasihan dengan bawahannya, bukan karena cinta. Ingat konsepnya ya. Cinta itu biasanya tumbuh pada orang yang selevel. Suami dengan istri. Atau kita mencintai sahabat kita. Mungkin kita punya sahabat yang benar-benar itu tuh deket sama dia. Bahkan kita pengen persahabatan ini bukan hanya di dunia, tapi juga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sudah kita sepakati bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi.
Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Akan tetapi Allah bisa mencintai hambanya dan ciptaannya yang penuh dengan kekurangan dan kehinaan. Banyak ya firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang muhsin. Siapa itu muhsin? Yaitu orang-orang yang berbuat baik. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya. Padahal Allah itu tinggi, Allah itu maha sempurna. Allah mencintai kita yang banyak dosa, yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk menyucikan dirinya. Dan yang paling penting, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Yang paling penting itu bukan kita mencintai Allah. Ini tentu penting ya. Tapi poinnya, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita. Kalau semua kaum muslimin ketika ditanya, apakah kamu mencintai Allah? Apa jawabannya? Iya. Saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan poinnya, poin pentingnya, apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Falaisa sya'nu fi an tuhibballah bal sa'nu fi an yuhibbukallah. Perkaranya itu bukan apakah engkau mencintai Allah, akan tetapi perkaranya ada pada apakah engkau itu dicintai oleh Allah. Kita jangan terlalu pede, jangan terlalu pede. Mentang-mentang kita sudah hijrah dari teman-teman yang lama, mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak bermanfaat. Sekarang lebih rajin kajian. Fokus mendalami ilmu, meluangkan waktu untuk mempelajari agama Allah. Jangan kita merasa dosa kita sudah diampuni, kita belum tahu ya. Kita belum tahu apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kita tidak tahu apakah Allah itu mencintai kita atau tidak. Tugas kita hanya apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di antaranya apa? Belajar ilmu agama, memberikan manfaat. Ini sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim itu apa? Bagaimana caranya kita ini bermanfaat. Kita ini mendatangkan manfaat. Bukan kita yang mencari manfaat. Kita harus memberikan manfaat untuk agama Islam ini kepada kaum muslimin. Itu poinnya. Tujuannya apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna Allah wa ahibba'uhu
Qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Qul, katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Nah, ayat ini merupakan bantahan ya. Ayat ini merupakan bantahan telak bagi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengaku-ngaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, jika sekiranya Allah mencintai kaum Yahudi, niscaya Allah tidak akan mengazab mereka. Namun buktinya apa? Allah tetap mengazab mereka. Allah mengazab sebagian orang-orang Yahudi yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan monyet. Ini sifatnya orang Yahudi. Jadi intinya ikhwan, selain bisa dicintai oleh para hambanya, Allah juga bisa mencintai hamba-hambanya jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillaha biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yaitu mencintai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di awal-awal kitab Tauhid kita sudah membahas tentang hadis perang Khaybar. Ketika Nabi Muhammad SAW menunjuk panglima perang, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah bersabda, la'atiyanna royah ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasulah. Sungguh bendera ini ar-royah akan aku berikan besok kepada seseorang yang berperang, yang peperangan ini akan dimenangkan melalui tangannya. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Gara-gara hadis Nabi Muhammad SAW ini, para sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ternyata bendera itu diberikan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan inilah yang dinamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sangat mudah dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Allah dicintai dan Allah juga mencintai. Karena banyak orang awam dengan mudahnya dia berkata, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, dan atau lafaz-lafaz yang sejenisnya. Tapi jika seseorang mulai mempelajari akidah banyak akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicintai dan tidak mencintai. Ini ada kelompok-kelompok tertentu yang berpemahaman seperti ini. Allah itu nggak bisa dicintai dan Allah juga tidak bisa mencintai. Dan sebagian lagi juga berkata, Allah itu bisa dicintai, tapi Allah itu tidak bisa mencintai.
Kalau orang yang mengatakan seperti ini, berarti dia telah melakukan kesyirikan, karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Definisi syirik masih paham ya? Dulu pernah kita pelajari ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi ya, surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan, menyembah sesembahan selain Allah sebagai tandingan ya, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Karena dalam ayat ini ikhwan ya, Syekh menuliskan ya, penjelasannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa sebagian manusia yang mereka mencintai sesembahan mereka ya, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini merupakan cinta yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu bermacam-macam modelnya, ikhwah. Di antaranya apa? Yang pertama, al-mahabbatul muta'alliqatu billah. Cinta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Allah ya, merupakan ibadah yang sangat besar ya, dan telah kita sebutkan tadi ya, bahwa seseorang itu hendaknya menghadirkan di dalam hatinya ya, menghadirkan di dalam hatinya untuk mencinta kepada Allah. Ketika dia beribadah ya, kepada Allah, dia hadirkan cintanya. Ini tingkatan yang apa? Paling tinggi ya. Definisi ihsan. Masih ingat definisi ihsan? Yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Kalau kamu enggak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita hadirkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan ibadah itu hanya menggugurkan kewajiban. Makanya hikmahnya ketika kita selesai sholat, apa doanya, apa zikirnya? Astaghfirullah, istighfar. Kalau logika kita setelah kita sholat harusnya apa? Alhamdulillah. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita setelah sholat itu istighfar. Kenapa istighfar? Faedahnya apa istighfar? Kenapa nggak tahmid, nggak alhamdulillah? Karena ketika sholat, pikiran kita itu masih dunia. Kita belum bisa menghadirkan 100% kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang baru takbir, kunci motor hilang, tadi ketemu di mana ini? Kompor udah dimatiin belum? Lagi sholat hujan, wah jemuran belum diangkat. Pikirannya kemana-mana. Makanya setelah salam kita dianjurkan untuk apa? Istighfar. Astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Nah, ini faedah ikhwah. Ini sulit ya. Kita menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Kalau kita menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita untuk melakukan khusyuk.
Nah, dari sini juga kita ambil kesimpulannya, ambil faedah bahwasanya khusyuk itu bukan rukun sholat. Apa rukun sholat? Tumakninah, bukan khusyuk. Orang yang khusyuk kira-kira orang yang tidak khusyuk sholatnya, kira-kira diterima nggak? Masih diterima. Yang penting apa? Tumakninah, gerakannya dia benar, ya. Al-Fatihahnya dia paham. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia paham apa yang dia baca. Tapi kalau udah Allahu Akbar, nggak baca iftitah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, ini udah tumakninah, maka sholatnya tidak diterima, ikhwah. Jadi seseorang yang mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kerinduan kepada Allah ketika dia beribadah, maka akan mudah baginya untuk mendatangkan sifat khusyuk. Mudah untuk mendatangkan sifat khusyuk. Dan bukti atau konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan larangan-larangannya. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu lebih mudah daripada meninggalkan apa yang Allah larang. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu lebih mudah dibandingkan meninggalkan apa yang Allah larang. Sholat, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya mudah. Insya Allah masih mudah. Coba kalau suruh meninggalkan riba, meninggalkan apa? Ghibah, sulit. Wih, kalau udah riba cak mano nak buka usaha, Mas? Kau nih lemak punya usaha, kau lemak. Nah, ini ya. Ini tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah utang riba gimana mau punya rumah? Kalau mau nggak utang riba gimana mau punya kendaraan? Padahal ketika Allah melarang, Allah kasih solusi. Solusinya gimana? Kalau belum bisa beli motor baru, beli mobil baru ya, nabung beli yang second. Semua pasti ada solusinya, ikhwah. Terkadang kecintaan kita kepada dunia ini terlalu besar. Sholat nggak dia? Sholat. Puasa dia. Tapi suruh meninggalkan apa yang Allah larang, sulit bagi dia. Padahal konsekuensi ketika kita mengatakan kita mencintai Allah, kita harus siap berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha. Ingat ya, ada usahanya. Berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, kita sudah berusaha, tapi kita terjerumus pada dosa misalnya. Solusinya gimana? Ya bertaubat lagi. Jangan malah kita menikmati dosa tersebut, nggak boleh. Dan konsekuensinya lagi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Bukan ikut ormas, bukan ikut yayasan, bukan ikut kelompok-kelompok tertentu. Tapi mengikuti apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Kita berusaha mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kita. Kita ngakunya apa? Ahlu sunnah. Ahlu sunnah kita. Gak mungkin orang tuh ridho dipanggil dengan ahlul bid'ah. Gak mungkin. Apakah kamu mencintai Nabi? Naam, saya mencintai Nabi. Tapi ketika dikasih ilmu nih, dikasih sunnah Nabi Muhammad SAW, ini sunnahnya seperti ini, Mas. Allah kan cuma sunnah. Kan cuma sunnah.
Ngapa sih mas pakai jenggot-jenggotan, kan cuman sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa. Ini pelajaran anak SD. Setelah kita belajar agama Islam, apa definisi sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Rugi kita tidak mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semampu kita berusaha mengerjakan sunnah semampu kita. Kalau kita nggak bisa, nggak mampu, ya udah nggak usah. Oh, jenggot ini kan sunnah. Kalau nggak tumbuh jenggot gimana, Ustaz? Ya udah nggak usah dipaksa. Ini contoh. Dan surat Ali Imran ayat ke-31 tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dalam ayat ini ikhwan, di mana cinta kepada Allah dibalas dengan cinta Allah kepada hambanya. Dengan syarat seseorang hamba ketika dia mengakui mencintai Allah harus disertai dengan bukti. Buktinya apa ya? Kita berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita tumbuhkan rasa penasaran. Gimana sih sunnahnya itu seperti apa? Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Mindsetnya kita rubah, bahwa semua yang ada di bumi ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kalau urusan apa? Agama. Kalau urusan dunia, kalian lebih tahu dunia kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Mau kerja kalian apa, dagang, mau jadi karyawan, mau jualan es, mau jual makanan, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi kalau masalah agama, masalah yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita harus cari tahu. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu dicari, bukan ilmu yang mencari kita. Kita nggak tahu nih, kita kan jualan online ini apa? Zamannya zaman teknologi. Ada nggak sesuatu yang dilarang dalam jual beli online? Ini kontemporer, pasti sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Caranya gimana ya? Kita belajar, cari kajian-kajian yang membahas tentang fikih muamalah, cara berdagang. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ikhwah. Jadi model-model cinta tadi berapa? Ada dua ya. Yang pertama al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Apa maksudnya mencintai karena Allah? Ya, kita mencintai sesuatu itu bukan karena zatnya. Tapi kita mencintai sesuatu karena mencintai karena sesuatu yang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mencintai teman kita yang ekonominya kurang mungkin, atau dia masuk ke golongan tidak mampu. Dari segi akal dia kurang akalnya. Ekonomi enggak juga. Tapi kita mencintai dia. Karena apa? Karena dia itu rajin beribadah. Pernah nggak antum lihat orang yang model kayak gini? Dalam segi ekonomi kurang. Ganteng juga nggak juga ganteng. Pinter nggak pinter dia. Ya orang biasa-biasa aja lah. Tapi kita tuh suka sama dia, kita cinta sama dia. Karena apa? Ya mungkin dia tidak pernah tinggal sholat sunnah. Dia tidak pernah tinggal sholat sunnah rawatib. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia rajin pergi kajian.
Ya kita suka sama dia, nyaman sama dia. Ya. Ini kalau antum punya teman model kayak gini, yang kalau kita memandang dia, kita sedang bersama dia, akhirat terasa lebih dekat, ya. Jangan tinggalkan teman seperti ini, ya. Jangan tinggalkan teman modelnya kayak gini. Kalau lagi main sama dia, akhirat itu terasa begitu dekat. Ada yang model-model kayak gini ya. Kalau kita main sama dia itu nyaman rasanya. Kalau nggak tahu suatu perkara, cari tahu bareng. Oh, di situ kita pergi kajian. Oh, kita tanya sama Ustadz Fulan. Ini teman seperti ini jangan dilepas ya. Pertahankan. Ini al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama dia karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak cinta sama orangnya, tapi kita cinta sama kebiasaan dia. Suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai seseorang karena dunia, ya pasti kita akan mencintai orang yang kaya, orang yang pintar, yang cerdas. Ya. Kita harus berusaha ya untuk belajar mencintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga benci. Kita benci itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci sama orang karena dia membenci Allah dan Rasulnya. Dia suka ngolok-ngolok agama Islam. Dia suka melecehkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita benci sama dia. Kita benci sama kelakuannya. Kenapa kita harus mencintai saudara kita yang ekonominya kurang, ya tidak tampan atau kurang cerdas, ya. Tapi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggak sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan Allah naungi di saat tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan itu adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, sebelum Islam datang, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Sebelum Islam itu datang, seluruh hubungan, persahabatan atau segala bentuk keterikatan yang terjadi itu semuanya berdasarkan urusan dunia. Berdasarkan urusan dunia. Satu kelompok suku, kabilah karena memiliki hubungan kekerabatan, hubungan yang baik. Karena sama-sama tinggal di Mekah. Ya, akhirnya mereka saling mencintai. Ini urusan apa? Dunia. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika beliau diutus, beliau mengajarkan suatu hal yang lain, yang berbeda. Yaitu hubungan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala itu terkadang lebih kuat daripada hubungan yang sekedar dibangun karena kekerabatan. Terkadang kita punya sahabat atau punya teman sekarang ini ya, yang sama-sama kajian, pergi kajian bareng ya, habis kajian mungkin minum bandrek sama-sama ya, wedangan sama-sama. Akhirnya apa? Timbul rasa cinta sama dia. Tapi ini cintanya karena Allah ya. Ya karena kita sama-sama pergi ke masjid bareng ya kan. Kita mempelajari agama bersama-sama ya. Akhirnya timbul rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak datang kajian, ditanyain, "Antum mana enggak kajian?" Udah lama enggak nengok antum pergi kajian. Ya.
Ditanyain. Dalam sebuah hadis ya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan berfirman ya, ketika di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna bijalalali al yauma adzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli." Mana, kata Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, karena keagunganku, hari ini akan kunaungi mereka, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Ini keutamaan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita juga harus introspeksi diri, ikhwah. Apakah teman-teman kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau sebaliknya? Karena biasanya faktor yang membuat kita lambat untuk hijrah itu karena teman. Karena teman. Kita fitrahnya udah lurus nih, udah seneng ke masjid, datang kajian. Tapi karena pengaruh teman yang buruk, akhirnya apa? Nggak jadi pergi kajian, lebih seru nongkrong. Ini perlu kita harus seleksi, kok. Harus diseleksi. Itu yang pertama ya. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah teman-teman kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau sebaliknya? Segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah lebih baik ditinggalkan. Budaya-budaya nggak enakan tuh usahakan agak dipinggirkan dulu. Nggak jadi pergi kajian karena temen ngajak pergi. Padahal perginya ini nggak terlalu urgen. Mencintai seseorang, mencintai teman yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah ibadah yang besar, ikhwah. Kita punya teman yang seperti itu, saran saya tadi harus dipertahankan. Karena ikhwan fillah nazinallahu wa iyyakum, kita lanjutkan sedikit lagi. Cinta itu merupakan sebuah tabiat. Tabiat alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa contohnya? Cinta orang tua kepada anaknya, ya. Ini cinta karena kasihan, ya. Cinta seorang anak kepada orang tuanya, ya. Rasa suka terhadap makanan-makanan tertentu, ya. Rasa cinta terhadap istri atau suaminya, atau yang lainnya. Ini merupakan tabiat, sifat alami dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini hal yang wajar. Hal yang wajar selama tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebagian orang, ya, ketika dia mabuk cinta, ya, itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Dan ini jatuh kepada perkara maksiat, ya. Tapi cinta yang sifatnya tabiat tadi, ikhwan, ya, bisa bernilai ibadah. Contohnya apa? Cinta seorang suami kepada istrinya. Ini cinta tabiat, tapi bisa mengantarkan kepada perkara ibadah karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menimbulkan cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala ya. Bab tentang mahabbatullah ini sangat banyak ya. Bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Allahu a'lam bishawab, ya mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.